Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya kelas 11 Teknik Energi Biomasa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu briket. Briket adalah bentuk gumpalan bahan yang terbuat dari bahan yang lunak, sedangkan bio adalah berarti sesuatu yang berasal dari jasad makhluk hidup. Apakah itu hewan, manusia, ataupun tanaman. Jadi biobriket itu adalah bahan yang terbuat dari jasad makhluk hidup, diantaranya nabati, tumbuhan, yaitu biomasa. Berbagai jenis bahan yang berkayu bisa digunakan sebagai bahan pembuatan briket. Yang pertama, sekam padi, serbuk gergaji, limbah tempurung kelapa, sebetan kayu, daun dan ranting pohon, ampas tebu, dan lain-lain. Bahan baku yang digunakan sebaiknya dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya, sehingga memudahkan dalam proses pembuatan arang. Selain itu, sebaiknya bahan berada dalam kondisi kering dan siap bakar, sehingga tidak mengeluarkan asap yang terlalu banyak memperingkat waktu pengarangan. Hal positif dari biomasa sebagai sumber alternatif adalah dapat memperbaiki kualitas pembakaran karena banyak mengandung volatile matter atau zat terbang jenis H volatil sebagai NH2 Davison et al. 1799. Dan demikian pula biomasa mempunyai jenis kandungan sulfur yang lebih rendah dari batu bara. Perbedaan briket dengan arang konvensional adalah pada bahan bakar briket terdapat penambahan bahan lain dan tingkat konstruksi material karbonnya lebih tinggi karena proses pemadatan dibandingkan dengan bahan bakar fosil briket. Briket arang dari biomasa adalah bahan bakar potensial yang mengandung kadar karbon relatif tinggi dan mempunyai nilai kalori tinggi. Briket arang disebut dari bahan bioarang yang diperoleh dengan cara pembakaran terbatas terhadap biomasa kering atau tanpa udara. Jenis-jenis arang sebagai bahan bakar biobriket antara lain sebagai berikut. Yang pertama, arang kayu. Arang kayu adalah arang yang terbuat dari bahan dasar kayu. Arang kayu paling banyak digunakan untuk pembakaran, termasuk seperti yang dijelaskan sebelumnya, sedangkan penggunaan arang kayu lainnya adalah sebagai penjernih air, penggunaan dalam bidang kesehatan. B. Serbuk arang gergaji. Arang serbuk gergaji adalah arang yang terbuat dari serbuk gergaji yang dibakar. Serbuk gergaji batasnya mudah dapat di tempat-tempat pengergajian atau tempat pengrajin kayu. C. Arang sekam padi. Arang sekam padi biasanya digunakan sebagai pupuk dan bahan baku briket. Arang sekam padi yang digunakan bisa diperoleh di tempat penggilingan padi. Selain digunakan untuk arang sekam padi, juga sering dijadikan bekatul untuk pemakan ternak. Arang sekam juga bisa digunakan sebagai campuran pupuk dan media tanam. D. Arang tempurung kelapa. Arang tempurung kelapa ini paling banyak digunakan oleh beberapa orang. Tempurung kelapa adalah arang yang berbahan dasar tempurung yang mudah dapat kita cari. Pemanfaatan arang tempurung kelapa ini termasuk cukup strategis sebagai sektor usaha. Hal ini karena jarang masyarakat yang memanfaatkan tempurung kelapanya. Selain dimanfaatkan dengan dibakar langsung, tempurung kelapa juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar dasar briket. Itulah tadi penjelasan tentang biobriket. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.